Salam dunia printing. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sebuah stempel otomatis dengan satu warna. Kali ini saya akan membuat stempel dengan ukuran diameter 28. Untuk jadinya sendiri stempelnya yaitu 25. Jadi kita nggak bisa buat ukuran sesuai gagang ya. Jadi gagang itu 28 mili. Kita bisa membuat maksimal ya 26 seperti itu, 26 mili. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat logonya terlebih dahulu. Ini logonya S sama P aja ya, tapi karena fontnya saya tidak tahu dan pihak customernya tidak memberikan informasi ke saya fontnya apa, jadi kita buat secara manual aja. Jadi sambil kalian perhatikan, saya percepat aja untuk proses desain logonya. Oh ya, sekedar informasi aja, untuk stempel otomatis ini sekarang sangat ini ya, marak, istilahnya dominan ketimbang stempel secara manual. Karena dari jenis keuntungannya sendiri, stempel otomatis ini sangat praktis. Jadi kita tidak perlu membawa dua. Kalau dulu kita membuat kalau manual kita membawa stempel kemudian tintanya seperti itu. Kalau otomatis kita hanya membawa stempel dan di dalamnya udah terdapat tinta. Jadi kita mau tentuin warna tintanya biru, merah, bermacam-macam tintanya. Dan ada juga tinta stempel yang mempunyai dua warna. Jadi kalau manual tidak bisa ya kita buat dua warna. Kalau otomatis ini kita bisa buat dua warna atau tiga warna bisa. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial untuk yang satu warna terlebih dahulu. Oke, setelah stempelnya jadi seperti ini ya, kita beri warna hitam karena pewarnaannya bukan di Corel, nanti itu proses penintaannya aja. Kita simpan terlebih dahulu stempel yang udah kita desain, kemudian selanjutnya kita print di kertas kalkir. Jadi untuk stempel ini kita cetaknya di kertas kalkir teman-teman ya. Saya menggunakan printer Xerox 5010. Itu saya potong kecil-kecil ukuran 11 kali 11 cm untuk kertas kalkirnya, jadi untuk menghemat bahan ya. Seperti ini kita print. Oke, lanjut ke proses selanjutnya. Kita siapkan cutter, isolasi, karet stempel, gunting, kemudian kalkir yang udah kita cetak desain tadi, kertas plastik mika yang warna transparan ya, jangan salah. Selanjutnya kita potong kertas kalkir seperti ini berbentuk segi empat. Jangan terlalu besar ya, kita mepet saja agar menghemat untuk bahan karet stempelnya. Setelah kita potong seperti ini, kita potong plastik mikanya dengan ukuran yang sama. Kita potong dengan gunting atau cutter, terserah, dengan ukuran yang sama, presisi kurang lebih ya. Setelah itu
kita balik ya, jangan lupa kita balik. Kemudian kita potong karet stempelnya dengan ukuran yang sama juga ya, dengan ukuran yang sama dengan ukuran kalkir yang print, hasil print tadi. Kita potong menggunakan cutter. Setelah kita potong itu posisi kita letakkan plastik mika di atasnya karet stempel, kemudian kertas kalkir yang udah kita cetak itu di atasnya plastik mika. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Kemudian kita selasi sedikit aja untuk mengikat agar nanti sewaktu nembak itu tidak lari dia. Cukup sedikit saja bagian dua sisi. Untuk bagian belakang dikit aja, jangan sampai berlebih ya. Karena solusinya bagi saya kalau sewaktu nembak itu gagal, misalnya kadang nggak merata, itu sebaliknya kita bisa gunakan, jadi karetnya tidak dibuang. Nah itu sedikit aja. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa ulang tembak di sebaliknya, karena harga stempelnya sendiri agak mahal. Nah, untuk langkah selanjutnya ini proses penembangan dengan cahaya ya. Ini alat mesin stempelnya. Kita tekan powernya, tunggu indikator menunjukkan sampai angka 2. Nah, jika sudah cukup, kemudian kita taruh karet stempel tadi yang udah kita tempel ya, seperti itu ke bawah bagiannya. Kita tekan kuat-kuat, kemudian tekan start ya. Kita tekannya harus rata ya, jadi supaya sekali tembak jadi. Tapi kalau ukurannya besar bisa 2 atau 3 kali tembak, tergantung ukuran. Ini karena ukurannya kecil bisa sekali tembak. Kita cek seperti ini dulu, kira-kira hasil tembakannya rata atau tidak. Jadi kalau masih ada yang putih kita bisa tembak lagi, tapi kalau kelihatan seperti ini kita udah lihat rata ya. Nah kita buka ya, seperti itu rata hasilnya. Nah, seperti ini udah jadi. Nah, untuk selanjutnya kita proses pemotongan. Jadi proses pemotongannya melingkar karena bentuknya lingkaran. Kita menggunakan alat potong seperti ini. Ya sistemnya pemanas ya, jadi kayak dibakar. Kita potong melingkar mengikuti garis potong ya. Garis luar itu garis potong teman-teman. Jadi kalau kita tidak beri garis potong nanti kesulitan kita jaraknya, kadang kebesaran dari ukuran gagang stempelnya. Kita ikutin melingkar terus. Jika ada garis potong yang nampak sedikit atau gak rapi, bisa rapiin seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita potong, selanjutnya kita tempel dengan double tip ya. Jadi kalau saya menggunakan double tip karena lebih mudah. Pertama, jika ada kesalahan gagang stempel atau mau diganti, itu lebih mudah lepasnya ketimbang kita merekatkannya dengan lem fork atau lem setan. Sangat sulit, itu bisa nempel dia nanti kalau kita pakai lagi gagang stempelnya, dia permukaannya udah tidak rata karena ada sebagian karet stempelnya itu menempel pada gagang stempel. Nah, seperti ini kita tempelkan pas ya. Kita buka double tipnya, kita masukkan pas kira-kira di tengah, kita tekan. Nah kita tekan seperti ini, tekan kuat-kuat ya teman-teman, agar hasil rekatannya juga kuat. Nah, jadi kalau kita letakkan seperti itu aja nggak kita tekan, nanti takutnya dia mudah lepas, apalagi sudah terkena tinta. Jadi kalau kita tekan itu hasilnya akan kuat. Oke, selanjutnya kita beri tinta. Tadi kita tintanya warna biru ya. Proses penintaannya sangat mudah. Kita
tuang di permukaan karet stempel tadi, di atasnya seperti ini, diperlukan dengan rata, agak menggenang ya, biarkan menggenang. Lakukan pengisian seperti ini 3 atau 4 kali, tapi saya pribadi itu mengisinya rata-rata 4 kali. Kalau ukurannya besar bisa 6 kali. Nah, untuk 4 kali isi resapan, jadi 4 kali dia resap tinta itu bisa digunakan sekitar 200 sampai 300 stem. Jadi udah cukup lumayan banyak ya, 250 sampai 300 stem itu. Nah, tapi kalau kita gunakan tek terus secara berurutan ya bentar aja habis. Tapi kalau untuk nyetem aja hal normal paling sehari sekali bisa setahun belum tentu habis ini. Kadang kendalanya itu kering di permukaan karena sewaktu kita habis time itu tidak ditutup, itu mengakibatkan di permukaannya tintanya kering, jadi kita isi ulang pun kadang kesulitan ya. Setelah 4 kali resapan kita bisa bersihkan permukaannya dengan tisu. Nah, itu udah rata, udah gak ada tinta yang menggenang ya. Nah, kita bersihkan dengan tisu supaya tidak belepotan, jadi bagian yang tidak yang rata tidak timbul itu tintanya bisa bersih, jadi waktu kita stem dia langsung bersih gitu. Bisa dengan cara langsung kita stem-stemkan banyak kali gitu kan, sampai dia bersih bisa juga, tapi dengan cara seperti ini lebih mudah, kan sekali stempel aja dia udah bersih, kalau tidak dia ada biru-biru di sekelilingnya seperti itu ya. Ini sudah jadi ya teman-teman, kita tinggal berikan petunjuk mana bagian topnya atau atasnya, arah kepala stempelnya kemana. Nah, ini kita kasih petunjuk. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, jadi jika ada video terbaru dari kita, teman-teman dapat informasinya. Sekian, salam dunia penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.